agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agama Islam? Tidak ada. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agama Islam? Tidak ada. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ini akibat dari apa? Tidak memahami kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari, ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber yang sudah menonton channel ini, dan kepada seluruh sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Baik, kali ini kita akan melanjutkan konten dakwah kita. Melalui konten dakwah ini kita akan berdakwah ke seluruh dunia, insya Allah. Baik, ini ada ya sebuah video Koh Agus ya dengan Habib Kribo ya. Gimana Koh Agus Koh Agustan ini, dimana kemarin viral ya videonya mengkentuti Alkitab ya. Ternyata setelah diklarifikasi, ternyata yang dikentutin itu bukan kitab, tapi hanya covernya aja ya. Tapi ini digoreng oleh orang-orang YouTuber Kristen dan sehingga menghujat Koh Agustan ya. Namun di konten-konten mereka ini, YouTuber Kristen ini dia ditambahi dengan video Habib Kribo. Habib Kribo mengatakan bahwa memang ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah agama Islam. Apakah Nabi Muhammad agama Islam? Ini Habib Kribo yang mengatakan seperti itu. Memang kadang-kadang ya Habib Kribo ini agak ngawur juga pendapatnya ya. Saya kurang setuju dengan pendapat dia karena nyeleneh gitu ya. Bahkan dia berani bertanya, emang ada riwayat bahwa Nabi Muhammad beragama Islam? Dia masih akan ragu. Nabi Muhammad itu Islam atau bukan sih? Nah, baik, kita simak sama-sama videonya ya. Nanti saya akan kita komentari di akhir ya. Ini isi video YouTuber Kristen yang membenturkan antara Agustan dengan Koh Agustan dengan Habib Kribo. Baik. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu saja. Ini akibat dari apa? Tidak memahami kitab suci. Dia menganggap agama itu hanya Islam, selainnya sesat, dipandang lawan. Nah, bagaimana kita ingin menanamkan cinta apabila saya melihat mereka itu lawan saya? Mustahil. Jadi mustahil kita bisa mencapai iman. Kebaikan apapun kebaikan dilakukan orang siapapun, mau orang beragama atau tidak beragama, otomatis diterima Tuhan. Karena baik itu ya baik, siapapun yang ngelakuin. Buruk itu ya buruk, siapapun yang ngelakuin. Hubungan Tuhan sama dengan semua manusia. Kalau saya mau melihat dari konteks ada kesalahpahaman tentang pemahaman ayat. Ada yang mengutip ayat bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Di sini Islam bukan bermakna satu golongan agama. Islam di sini bermakna berserah diri atau ketundukan. Sesuai fungsi Nabi. Nabi diutus untuk semua manusia. Tidak ada Rasul diutus untuk satu golongan, tapi untuk semua manusia. Di dalamnya itu ada agama-agamanya Allah. Contoh di surat Al-Maidah mengatakan, dikuatkan, kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang jaga Allah untuk setiap umat di antara kamu. Berarti bukan satu umat, setiap umat di antara kamu. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat. Dipinta sama Tuhan apa? Bukan saling mengkafirkan, tapi berlomba dalam kebaikan. Ada satu lagi ayat mengatakan di Al-Maidah 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak mengikutinya berarti seorang Nasrani. Yang tidak mentaati Injil berarti dia fasik. Ada lagi ayat yang mengatakan Allah mencarikan bagi kalian agama dari Nuh, juga disebut agamanya Isa. Diminta apa? Supaya jangan berpecah belah. Bahwa agama yang diajarkan segenap para rasul itu adalah beribadah kepada Allah. Semata, tiada sekutu baginya.
Meskipun syariat mereka berbeda-beda. Jadi janganlah kita saling mengkafirkan sesama saudara seiman, sama mengkafirkan sesama agama Allah. Nah, kalau konteks tidak beriman seseorang sebelum mencintai sesamanya sebagaimana mencintai diri sendiri. Berarti di sini apa? Konsep itu cinta dulu. Tebarkan cinta. Selama Anda menebar cinta, Anda beriman kepada Allah. Kesimpulan dari hadis Nabi ini apa? Bahwasanya kafir itu moral, kategori moral, bukan kategori teologis. Di saat Anda tidak mencintai orang, berarti Anda kafir. Contoh lagi dalam surat Al-Ma'un. Sholat yang alih-alih dipuji sama Tuhan, sama Allah. Sholat loh, ini sholat di sisi Tuhan. Sholat yang khusyuk. Tapi apabila Anda tidak menolong orang, atau tidak empati sosial, nggak ada guna sholatnya. Anda dibilang mendustai agama, fasik. Jadi lepaskan kita bahwasanya kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Selama kita masih memandang selain Islam itu kafir, sampai kiamat negeri ini nggak mungkin. Bagaimana saya bisa menaruh cinta kepada Anda? Selama di mata saya ini Anda tuh lawan saya. Nggak mungkin saya bisa sempurna cinta. Kalau nggak bisa cinta berarti apa? Nggak mungkin saya beriman. Ayat itu ditafsir dengan ayat. Jangan menafsirkan ayat sepenggal-sepenggal. Sesungguhnya agama di Allah adalah Islam. Tapi Anda tidak melihat ayat yang lain. Di situ ayat sebelumnya menjelaskan. Allah menyuruh bagi Injil supaya mentaati Injil. Al-Maidah 48. Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Allah tidak ingin menjadi satu umat. Lah, karena banyak kesalahpahaman menafsirkan ayat sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dianggap itu nama agama. Kalau nama agama berarti Allah sektarian, Allah diskriminasi. Jadi ayat harus ditafsir dengan ayat. Kenapa? Ada ayat keterkaitan dengan ayat. Jangan sembah kalau sepenggal sesat. Berarti apa? Islam. Berarti selain Islam sampai kapan mati? Kafir. Akhirnya agama ini hanya melahirkan perpecahan, permusuhan. Itu akibat tadi pemahaman ayat yang salah. Mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agama Islam? Ada. Baik, ikhwafillah itu tadi konten ya, salah satu konten yang dibuat dari YouTuber Islam Kristen ya, di mana dia memviralkan ya video Ko Agus yang katanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah karena mengkentuti Alkitab. Padahal video yang saat sakit tadi itu adalah video tahun lalu, cuman ini disebarkan sebagai hoax. Nah, berkaitan dengan Habib Kribo. Ini nyeleneh juga ini. Habib Kribo mengatakan, adakah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beragama Islam? Adakah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beragama Islam? Ya. Ya, kita akan tanggapin. Silahkan buka Al-Quran. Ini kita tanggapin langsung dengan Al-Quran. Ya, bukan menggunakan hadis, tapi Al-Quran. Rujukan pertama umat Islam dalam beragama adalah Al-Quran. Silakan buka Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 3. Nah, saya ulangin, surah Al-Maidah ayat 3. Nah, silakan dibuka. Itu di pertengahan ayat, nah, pertengahan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, silakan buka surah Al-Maidah ayat 3 di pertengahan ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, al-yaum yang paham bahasa Arab ya. Al-yaum artinya adalah pada hari ini. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu. Pada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan kepadamu nikmatku bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya telah sempurnakan atas kamu, bagimu, nikmatku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islama. Dan aku telah ridhoi. Wa raditu lakumul Islama. Dan aku telah meridhoi. Lakum, bagimu, bagi kamu wahai Muhammad, siapa? Al-Islamah, agama Islam. Masya Allah. Dina, agama. Wa raditu lakumul Islam dina.
dan saya telah meridhoi atas kamu agama Islam. Itu Masya Allah sudah jelas dijelaskan di situ. Jadi emang Habib Kribo ini emang agak aneh ya. Saya ulangi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islamah, dan saya ridho bahwa agamamu adalah Islam. Sudah jelas sekali ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ya, ini sudah kita bantah ya. Habib Kribo memang aneh dia. Dibilang Islam, ya Habib namanya kok Habib kok nyeleneh ya. Ya. Paham Al-Quran juga, ya pahamnya seperti itu yang kita simak tadi. Ada nggak bahwa Nabi Muhammad SAW beragama Islam? Ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ya, sudah jelas ya. Saya kira seperti itu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.